Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menelusuri sungai Kausar dan memasuki surga serta melalui 3 jenis sungai dalam surga. Artinya Nabi kita kan menelusuri sungai Al-Kausar. Anggaplah sungai Mahakam ini seperti sungai Al-Kausar misalnya. Nabi kita berjalan kan ke hulu sungai sampai ke kota Tampan. Kota apa? Terus sampai ke Melak, terus. Lempangai. Itu hulunya mungkin ya, hulu sana sama sekali. Nabi kita berjalan piknik begitulah di tepi sungai Al-Kausar dan memasuki surga melalui sungai Al-Kausar tadi. Karena sungai Al-Kausar itu mengalir dalam surga. Terus. Pertama, sungai susu yang segar yang tidak berubah rasanya. Kedua, sungai arak yang lezat bagi penggemarnya. Ketiga, sungai dari madu yang asli. Kalau kita perhatikan sifat-sifatnya ini adalah sifat yang istimewa. Susu segar yang tidak berubah rasanya. Kalau susu segar di dunia 2 hari dah basi, sehari dah basi. Di sana susu senantiasa segar. Sungai susu, bukan satu drum susu, sungai susu yang tidak berubah rasanya. Yang kedua kan sungai arak yang lezat bagi penggemarnya. Bukan seperti arak di dunia. Arak di dunia ini bawa air kencing, busuk kan begitu. Itu arak di dunia. Arak di akhirat lezat sekali rasanya. Yang ketiga sungai madu yang asli. Kebanyakan madu ini tiruan dari gula putih, gula habang diolahnya. Apakah di jarang-jarangnya dipadakannya madu kayak itu. Madu yang asli, madu dalam surga. Terus. Summa akhadha 'alal kausar hatta dakhala al-jannah. Fa idza fiha ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Qara'a 'ala babiha maktuban as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi 18. Faqala ya Jibril ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Qala li'anna as-sa'ila yas'alu wa indahu syai'un wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Fasara fa idza huwa bi anharim min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharim min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharim min asalin musaffa wa idza fiha janabidul lu'lu wa idza rummanuha kaddila wa fi riwayatin fa idza fiha rummanun ka'annahu juludul ibilil muqtabah. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tepi sungai Kausar, mengikuti arus airnya sehinggalah baginda masuk ke dalam surga. Maka alangkah indahnya isi surga, yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan yang belum terlintas dan tergambar di dalam hati seseorang. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tulisan di pintu surga, as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi 18. Artinya pemberian sedekah dibalas 10 kali ganda pahala dan memberi hutang dibalas 18 kali ganda pahala. Ini ganjil tulisannya. Bertulisan di pintu surga, siapa yang memberi sedekah kepada orang, pahalanya 10 kali ganda. Siapa menghutangi, pahalanya 18 kali ganda. Wah, tak banyak menghutangi daripada memberi. Siapa yang mengasihi kepada orang, pahalanya 10 kali ganda. Siapa yang memberi hutang kepada orang, menghutangi 18 kali. Wah, kalau begitu biar menghutangi aja, kalau saya memberi, tahu nih. Kan Nabi kita merasa heran lalu bertanya kepada Jibril. Terus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, kenapakah memberi hutang itu lebih besar ganjarannya daripada memberi sedekah? Jibril berkata, karena sesungguhnya orang yang meminta sedekah itu sekalipun ia meminta, pasti padanya masih ada sedikit harta atau uang. Sedangkan orang yang berhutang itu tidak akan meminta berhutang,
melainkan ia sangat-sangat memerlukan kepada hutang tersebut. Kalau berhutang ini orang sasak, dalam keadaan terdesak begitu kan. Kalau kita kasih dia, mungkin dia ada masih memiliki. Tapi kalau orang yang datang berhutang kepada kita, terpaksa menjual air mukanya kepada kita, saya dalam keadaan terdesak begini-begini, mau mengawinkan anak begitu, ini memerlukan dana, mau berhutang dulu kan. Kasihan itu orang yang mau berhutang itu terpaksa menjual air mukanya. Orang yang kita kasih kadang-kadang dia pun masih ada, ya kan begitu. Jadi memberi hutang pahalanya 18 kali ganda. Terus Di dalam surga itu terdapat kubah-kubah, istana-istana yang tersergam indah, terbuat daripada mutiara, dan pemegang pintu kubah itu selebar timba yang besar. Dan dalam satu riwayat disebutkan, tempat pemegang pintu kubah di surga itu seakan-akan pelana atau hamparan cantik yang kukuh yang diletakkan di atas belakang unta. itu pemegang pintunya aja besar gitu, daripada emas. Terus